Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, ketemu lagi sama Umi Oktaviani dalam pelajaran Prakip. Nah, di pelajaran Prakip hari ini kita akan menyambung materi yang kemarin karena kita sudah menyelesaikan bab 2 tentang minuman dan minuman halal dan minuman haram. Hari ini kita akan membahas tentang binatang yang halal dan haram. Langsung saja kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak silakan keluarkan bukunya, buka bab 3 halaman 27. Nah, anak-anak, binatang ini adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh kita. Namun ada binatang yang boleh dikonsumsi atau binatang yang halal, dan ada juga binatang yang tidak boleh dikonsumsi atau binatang yang haram jika dimakan ya. Nah, di antara jenis-jenis binatang yang boleh dimakan itu adalah binatang yang diternak dan lain-lain. Terus ada juga yang nggak bisa dimakan atau diharamkan, itu seperti yang kita ketahui, misalnya contohnya pig atau BABI ya, dog, terus masih banyak yang lainnya. Terus juga ada binatang yang menjijikkan kayak ulet dan nah, untuk lebih jelasnya langsung kita bahas pada video kali ini ya. Jangan di skip ya, tonton sampai habis. Nah, di bagian A di halaman 28 itu ada pengertian tentang binatang halal. Bisa disimak, binatang halal adalah kelompok binatang yang dagingnya halal untuk dimakan atau diperbolehkan menurut syariat Islam dan diperbolehkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya, semua binatang yang ada di alam ini halal untuk dimakan kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi. Nah, manusia ini merupakan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi manusia ya. Oleh karena itu kita patut mensyukurinya. Nah, zat-zat yang terkandung dalam daging hewan yang sangat dibutuhkan manusia itu adalah zat protein kalau di daging ya. Yang kedua, jenis-jenis binatang yang halal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak jenis binatang. Binatang-binatang itu hidup di berbagai tempat, ada di darat dan ada di air. Ada pula binatang yang hidup di air dan di darat atau amfibi ya. Di sini ada binatang yang hidup di darat. Nah, banyak jenis binatang darat yang halal dagingnya. Jenis-jenis binatang darat yang halal dagingnya itu seperti binatang ternak. Ternak itu kayak kambing, sapi, domba, kerbau, unta, dan lain-lain. Terus ada juga unggas. Unggas itu kayak ayam, itik, burung, dan lain-lain juga. Terus ada binatang yang hidup di air. Nah, binatang yang hidup di air ini ada beberapa jenis airnya. Air laut, air sungai, air tawar. Nah, kalau air laut banyak sekali ya binatang yang boleh dimakan di air laut, seperti ikan tongkol, ikan tuna, cumi, udang, terus kerang, dan masih banyak juga yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut. Terus binatang air tawar. Nah, binatang air tawar ini banyak juga yang boleh dimakan seperti ikan mujair, ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan mas, banyak ya. Itu semua diperbolehkan untuk dikonsumsi. Yang ke C itu ada bangkai ikan dan belalang. Nah, jadi kalau binatang darat yang sudah menjadi bangkai itu tidak boleh sama sekali dimakan. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi untuk bangkai ikan dan belalang itu dihalalkan untuk dimakan ya. Kecuali dia sudah membusuk atau udah nggak enak baunya gitu, nggak boleh dimakan. Kalau misalnya daging sapi, daging ayam yang sudah menjadi bangkai, yang sudah busuk itu diharamkan untuk dimakan. Berbeda ya dengan bangkai binatang darat kalau yang di laut. Contoh bangkai binatang laut yang bisa dimakan yaitu ikan laut yang dibekukan di es. Terus tuh pengasinan itu seperti ikan asin atau pengasapan kayak ikan salai.
dan lain-lain sebagainya. Nah, selain binatang yang hidup di darat dan di air, ada juga binatang yang hidup di dua alam, darat dan di air atau amfibi. Contohnya seperti katak. Nah, para ulama itu banyak yang mengharamkan binatang amfibi untuk dimakan. Contohnya katak. Nah, katak tidak hanya hidup di dua alam, tapi juga dia termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Itu ada Rasulullah bersabda yang artinya, ada seorang tabib bertanya kepada Nabi SAW tentang katak yang dijadikan obat. Nabi SAW lalu melarang untuk membunuhnya. Nah, anak-anak, itulah tadi ulasan tentang binatang yang halal untuk dimakan. Nanti kita akan lanjut lagi ke tata cara untuk menyembelih binatang. Nah, sampai sini dulu video kita pada hari ini. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan Japri melalui WhatsApp. Semoga semuanya paham ya tentang binatang yang halal. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.